Jadi ujar sidin kayak bagaimana keadaan mereka itu meninggal. Apakah ada di antara mereka yang mengucap la ilaha illallah atau mengata Allahu Akbar ketika nyawa itu dicabut, atau hendak meninggal itu menangis, atau ketika hendak meninggal itu tertawa? Nah, itu akan kami kisahkan ya sidin keadaan-keadaan para nabi, ulama, dan wali-wali Allah. Untuk apa itu diceritakan? Liyakuna dzalika ahadul asbab al-mahijah linaril khawfi min qalbika, supaya jadilah yang demikian itu menjadi salah satu sebab yang mengobarkan api ketakutan daripada hati kita. Jadi dengan mengetahui kisah-kisah para nabi, kayak mereka meninggal dunia, kisah wali-wali, kayak mereka itu pada saat dicabut roh, kisah ulama-ulama, kayak pada saat mereka itu meninggal dunia, supaya di dalam hati kita ini berubah, timbul rasa takut. Lalu dengan takut itu kita mau beribadah kepada Allah. Nah, itu di sini Nabi cari mendengar kisah daripada kisah para nabi agar di dalam hati kita ini timbul rasa takut. Karena apabila seseorang itu ada di hatinya rasa takut, lalu dia berhati-hati. Aku jasa takutan naik jabatan tapi tinggi benar. Lalu hati-hati benarnya, remnya dijaga, gasnya diperhatikannya supaya jangan tatalu gas. Lincar bang jabatannya mana tinggi, lalu timbul di hati rasa takut. Kenapa jadi takutan? Karena tahu bahwasanya jabatan itu tinggi dan licin. Nah, kebanyakan orang apabila naik ke situ rabah, lalu hati-hati. Nah, karena seseorang itu sudah mengetahui bagaimana keadaan orang-orang dahulu pada saat mereka itu meninggal dunia, lalu ada kehati-hatian. Oh, bulannya itu meninggal baik kayak ini sebabnya. Nah, itu tujuan Al-Imam Ghazali mengisahkan kisah orang-orang bahari waktu mereka hendak meninggal dunia. Wa qad arafta bi hadza a'mal umri kulli hadza, ya, bahwasanya engkau telah mengetahui dengan ini bahwa amal-amal perbuatan selama umur sepanjang umur itu adalah sia-sia. Illam yaslim bin nafsil akhirah, jika tiada selamat pada nafas yang terakhir. Allati alaihi khurujur ruh, yang pada saat nafas yang terakhir itu keluarnya roh daripada badan kita. Jadi ujar Imam Ghazali, tumatan kita hidup sampai kita hendak mati, maka seluruh ibadah kita itu sia-sia. Apabila di akhir daripada mati kita dalam keadaan jahat, jadinya sia-sia. Maka oleh sebab itu kita menjaga benar di akhir hidup kita itu, dijaga supaya ketika meninggal dunia itu dalam keadaan baik. Apabila baik, maka amal ibadah kita yang dahulu-dahulunya itu dikatakan baik. Apabila di akhir kita itu jahat, maka hancurlah ibadah kita. Jadi ujar Imam Ghazali bahwasanya engkau telah mengetahui dengan ini bahwasanya amal-amal perbuatan selama seumur hidup itu sia-sia jika di akhir daripada saat dicabut roh itu kita kada selamat. Apalagi pada saat meninggal itu iman kita ini melacung daripada hati, lepas daripada hati kita.
itu nang ditakutakan benar wali-wali ulama-ulama kalau di akhir itu iman tercabut. Itu nang mereka itu tengah malam menangis takutan karena apabila di akhir kita itu tercabut iman, hancur amal ibadah kita berataan. Maka oleh sebab itu di akhir daripada hidup itu maka kita memerlukan sangu. Dengan sangu itulah insya Allah ada juga alat-alat untuk mendapatkan keselamatan. Lalu yang penting dulu ilmu tauhid. Orang yang hendak mati itu yang berfungsi benar adalah ilmu tauhid. Apabila keyakinannya kuat, selamat. Apabila keyakinannya lemah, kemungkinan besar kada selamat. Jadi menurut tauhid pinandu, ini bujur, ini salah, ini bujur. Jelas apabila kada kuat keimanan dan ketauhidannya, ia nang bisa tersalah pilih, nang bujur bisa pilih nang salah bisa pilih nang bujur. Kenapa? Hanya kada jelas tadi. 2 ditambah 2 4. Jelas kalau lah 2 tambah 2 4. Penyamaan benar atau? Tapi kalau 15 dikali 11 dikali 24, Malik menjawab kecuali ada nama madahkan, jelas artinya nama itu makan nih. Ambil kalkulator dulu, hitungi. Nah jelas saya dulu. Apa artinya? Ada ilmunya, ngarannya. Mana ilmunya? Ya kalkulator tadi. Nah orang hendak meninggal dunia seperti itu juga. Apabila jelas nampak, maka jelaslah kebenaran itu. Alladzi alaihi khurujur roh, yang pada saat itu roh keluar. Wa anna salamatahu ma'a idrabi amwajil khawatir muskilah jiddan. Dan bahwasanya selamatnya keluar roh berserta guncangan gelombang lintasan di dalam hati itu sangatlah besar dan sangatlah sulit. Orang yang hendak meninggal dunia itu gelombang cobaannya sangat luar biasa. Luar biasa. Orang yang hendak meninggal dunia itu sangat sulit cobaannya. Kenapa jadi sangat sulit? Karena di akhir hidup itu adalah penentuan seseorang. Orang yang hendak dicabut roh itu penentuan deh. Maka oleh sebab itu iblis, syaitan mengumpul berataan pada hendak meninggal di budaya kita agar kita ini tersesat. Karena itu adalah waktu yang terakhir. Apabila kita selamat, surga selama-lamanya. Apabila kita kada selamat, neraka selama-lamanya. Nah itu maka oleh sebab itu di ketika hendak mati itu dengan seluruh kekuatan hubungan syaitan itu menggoda supaya kita tersesat daripada jalan yang benar. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, pada saat orang yang hendak meninggal dunia itu sangat berat dan sulit, bahkan lebih sulit daripada gelombang yang sangat besar yang menghantam seseorang yang tenggelam di lautan. Apabila kita tuh misalnya karam di tengah lautan, lautannya ada sisi pulang. Gelombang kayak gunung, angin deras, luar biasa. Kalau itu luar biasa. Nah orang yang hendak mati, goncangannya lebih hebat daripada itu, dan itu akan kita rasakan masing-masing pada diri kita. Orang-orang yang sudah meninggal dunia sudah tahu ini. Kayak apa orang yang hendak mati? Kayak apa orang yang dicabut rohnya? Mereka yang sudah berdulu meninggal dunia hanya sadar, oh ini kah orang meninggal dunia. Kada menyangka aku sekalinya nang kayak ini
merasa hanya tahu. Ketika roh kita dicabut, meninggal kita, hanya kita rasakan. Berapa banyak cerita di dalam kitab orang yang sudah meninggal dunia 50 tahun di dalam kubur kemudian dihidupkan, lalu nang meninggal tadi berbicara, apa ujarnya? Sudah 50 tahun aku meninggal dunia, tetapi masih terasa sakit cabutan roh itu. 50 tahun sudah meninggal, masih hanya lagi terasa sakit daripada cabutan roh itu. Nah, jadi sudah jadi kebiasaan kita nih apabila kita merasa kada tahu kita. Apabila sudah merasa hanya kita sadar tahu sama orang meninggal itu. Sudah meninggal dibuat orang dalam kubur, hanya merasa oh inikah amal ibadah yang baik, balasan dari Allah luar biasa. Oh inikah amal yang jahat, hanya kerasaan, lalu timbul penyesalan, jangannya tahu. Nah, lalu hendak berbalik ke dunia supaya dihidupkan bahasa walaupun samanit. Bapak samanit hidup di dunia, tanah sumbangakan beritaan. Itu orang yang dalam kubur kayak itu dia meminta lawan Allah dihidupkan bahasa walau samanit biar dimatikan ibahnya. Untuk apa? Menghabiskan harta disumbangkan. Amas sepikul curung ke masjid, intan 10 buku curung pesantren, duit 1 triliun pisahkan, tanah dijual, ambil duitnya sumbangkan. Nah, seandainya orang yang di dalam kubur itu kawah hidup pulang, nah cuma kada kawal lagi. Kita hidup dunia sekali aja kada terulang kembali. Apabila mati menghadapi kiamat di akhirat lagi pacang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi berat luar biasa. Nah, lalu dengan kita mengetahui ini, lalu kita berhati-hati cari jalan supaya anak meninggal dunia itu diusir Allah syaitannya, dilihatkan Allah surganya, didatangkan Allah Rasulullahnya. Nah, ada ilmunya kita. Dan sudah ada ilmunya atau sudah masih aja kita misalnya mati dalam keadaan baik, nah takdir sudah itu ada kawal lagi sudah. Nah, cuma jarang orang tuh ada ilmunya, jarang lah tersalah. Orang yang berhafal lawan orang yang berilmu lain dia, jelas benar lain. Orang yang melihat lawan orang yang bijak lain. Kita duduk di kamar misalnya, lampu nyala benar, tahi kucing nampak benar kelihatan, tahi cacak nampak benar kelihatan. Oh tahi kucing buangi, oh tahi cacak buangi, nyaman nih. Tahi kucing yang karing tuh pindah tadi berbau lagi kita ketahuan, tahi cacak apalagi karing ketahuan. Nah, orang yang kada melihat ini nang arah kada melihat berbahnya para bayi tahi kucing, para bayi tahi cacak. Nah, lain orang yang melihat lawan orang yang kada melihat jelas lain. Orang yang berisi alat lawan orang yang kada berisi alat lain. Pian menampang pohon kayu pakai tangan. Pohon benar pian dan mau pohon asam dan benar itu. Tapi pian ada berisi alat tuh yaitu ilmu. Ambil lisensu ada alatnya. Stumata paling sama ni dagui jarabah pohon. Nah, jadi ada alat tadi. Orang yang hendak meninggal ada alatnya yaitu ilmu. Lalu binanggu, oh ini nang salah. Datang kaina iblis syaitan membawakan banyu. Orang yang hendak mati itu hausnya luar biasa. Seandainya banyu itu salawatan digunakan yaitu ada ambil haus luar biasa hausnya. Datang si iblis najanya aku beri banyu minum. Apabila kita meminum tersesat kita. Apabila kita kuat iman pinandu ini lain nih godaan aja ini tinggalkannya. Hanya melebihanlah hausnya luar biasa. Seandainya lautan itu kita minum sampai habis yaitu ada
daripada saking hausnya. Jadi macam-macam godaan yang datang, kadang-kadang mama kita yang datang, abah kita yang datang merayu, ayo nanti bekapir aja ikan mati, ikan parak mati sudah, paling sama lagi mati, baik bekapir nyaman selamat, abah mama nyaman, nah sudah kami hendak mati sebelum bekapir, tahulah, nah kami ambil kami lama-lama awak perhiasan di awak kami, mau kami berseri-seri, ayo nak bekapir nak. Menyeminanku kan nyaman, inilah ini iblis ini menyerupai aku mama nih. Ulun aku pada hakun lah, pergi dari sini. Selamat artinya kada digoda atau kada mampan. Selamat apabila kita kada berisi ilmu tadi, lalu kada pinandu, dikira bujurai sudah abah mama. Nyamannya abah mama, yang kayak Rasulullah mati, aku juga mau bakampir, baik kita bakampir kan juga. Nah lalu bakampir pada saat itu pas dicabut roh, mati dalam keadaan kafir. Itu nang ditakut-takut benar. Kenapa? Karena kada pinandu. Kenapa jadi kada pinandu? Ya kada hamba menuntut ilmunya tadi sehingga kada pinandu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana Mutraf bin Abdillah yaqul, dan karena yang demikian itulah adalah Mutraf bin Abdullah, beliau berkata, apa ujar Mutraf, inilah a'jabu mimman halaka kaifa halaka, bahwasanya aku tiada heran dari orang-orang yang binasa sebagaimana dia binasa. Orang yang bersangatan banyak dosa, pantaslah dia binasa. Jadi ujar Mutraf, aku jasidin kada bingung, aku kada heran mun ada orang tu binasa lantaran orang itu banyak berisi dosa, wajar inya binasa. Orang yang banyak berisi dosa, wajar inya ketika mati itu dalam keadaan kada baik. Aku kada ajaib itu di sini. Kada heran orang yang binasa bagaimana dia binasa. Walakini ajabu mimman naja kaifa naja. Cuma jasidin yang membuat aku heran, membuat aku bingung, yaitu dari orang yang selamat bagaimana dia selamat. Lamunnya ada orang tu meninggal dunia selamat orang itu, aku jasidin heran anar. Aku bingung pada kau mikirakan jasidin. Mun ada orang tu meninggal dunia, lalu inya kau mengucap la ilaha illallah, meninggal. Atau ketika sembahyang meninggal, atau hendak meninggal dunia subhanallah, Allahu akbar. Mun ada nang kaya itu jasidin, aku heran benar. Untung benar inya itu ketika meninggal dunia tu kawan yang seperti itu. Kenapa jadi untung? Sebab orang yang hendak mati itu jasidin cobaannya, goncangannya sangatlah besar dan dahsyat. Lalu inya selamat. Nah itu di sini aku heran benar ada manusia seperti itu. Nah jadi mun ada manusia yang kayak itu di sini hebatnya luar biasa. Cobaan yang sebesar itu tapi selamat. Bingung di sini aku mikirkan itu mun ada seorang manusia. Artinya aku untung benar orang itu ketika meninggal dunia kawan yang mengucap la ilaha illallah. Untung benar. Mun ada manusia yang kayak di sini aku heran benar karena cobaan orang meninggal itu sangatlah berat. Walidzalika qala Hamid al-Lafa, dan karena itulah berkata Hamid al-Lafa, idza sa'idatil malaikah bi ruhil mu'min wa qad mata 'alal khairul islam, apabila malaikat naik dengan membawa roh hamba yang beriman dan dia meninggal dunia di atas kebaikan dan Islam. Jadi malaikat bila membawa roh orang yang beriman. Orang beriman ini mati dalam keadaan baik. Ta'ajjabatil malaikatu minhu. Malaikat
dan ini orang mampu menyandang cobaan itu sehingga mati dalam keadaan baik. Nah, sama ajaib. Wa qalu, dan berkata malaikat itu, ujar malaikat, kaifa najahada min dunya fasada khiyaruna. Ujar malaikat, bagaimana ini orang selamat dari meninggal dunia yang di dalamnya dunia itu telah rusak orang-orang pilihan kami. Kayak pesawat selamat, sementara orang-orang yang hebat aja banyak kada selamat. Bubuhan yang sugi-sugi banyak kada selamat, apalagi bubuhan yang miskin-miskin. Ini orang luar biasa jadi malaikat selamat ini orang. Lalu merasa jadi malaikat tadi. Wa kana Sufyan As-Tsauri yauman yabki, dan adalah ulama besar ngaran Sidin Sufyan As-Tsauri. Pada satu hari Sidin menangis. Wali Allah Ta'ala duduk, Sidin menangis. Orang tua menangis. Adik kita tuh biasa berkanakan kalau menangis, mengkalah coklat kayaknya, muridnya kata tapit nangisnya. Adik ini orang tua menangis, orang menangis. Faqila lahu allam tabki, lalu beliau ditanya orang atas sesuatu apa pian yang menyebabkan pian menangis. Datang hai orang dihigas ini karena pian menangis. Faqala bakaina ala dzunub zamana, maka beliau menjawab, kami menangis atas dosa-dosa suatu waktu. Kami menangis Sidin atas dosa-dosa pada suatu waktu. Aku Sidin menangis dulu kagenang ada bisi dosa lalu kagenangan. Falan nabki al-Islam, maka sekarang kami menangis atas Islam. Artinya apa? Dahulu Sidin aku menangis, cuma aku menangis itu Sidin karena tak ingat dosa. Nah sekarang Sidin aku menangis yaitu atas Islam. Maksudnya apa? Sidin aku takutan tercabutnya Islam pada saat meninggal dunia. Nah itu yang menyebabkan Sidin menangis. Ikam tahu kan Sidin aku menangis wah ini nah. Aku takutan Sidin kalau mati Islam itu melacung daripada hati. Takutan kalau iman yang di hati ini lepas daripada hati ketika meninggal dunia. Anda kalau doanya lah Allahumma sabit qalbi, supaya iman kita ini jangan lepas daripada hati. Jadi salah satu cara banyak kiai berdoa meminta kepada Allah supaya iman itu jangan lepas daripada hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hidayah supaya jangan dicampur daripada hati. Nah ingat situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah pertolongan kepada kita berkat Imam Ghazali ketika kita meninggal dunia ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin dan amin ya rabbal alamin. Baca sedikit. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi bid'ah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sudah semalam, manakala engkau bermaksud untuk mengetahui sifat syurga, maka bacalah Al-Quran. Jadi ujar Imam Ghazali, mun pian-pian hendak mengetahui sifat keadaan surga itu nah baca Al-Quran. Apa Qurannya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang mereka itu takwa, yang takut kepada Allah, pada waktu berdiri di hadapan Tuhan di hari kiamat, dia itu memperoleh 2 surga. Jadi orang yang masuk surga, orang yang takwa, orang yang takutan kepada Allah
dapat 2 surga, 1 surga terbuat daripada emas. Caranya diulahkan Tuhan dalam surga itu rumah istana. Nah, istananya itu terbuat daripada emas. Kemudian sebutingnya pulang istananya terbuat daripada perak. Emas ditatah dengan intan mutiara. Perak ditatah, arti ditatah itu diperhiasi. Diandaki diiga-iganya itu dengan intan mutiara. Bagus benar kan? Caranya baju itu bersulam, kemudian dari sulam-sulamnya dihiga. Lalu dilihat bila bagus, larang kalau harganya lah baju nang kalau bersulam, nang bersulam, menyulamnya tenang nanti. Jikalau engkau hendak mengetahui penjelasan sifat-sifat syurga lebih jelas, bacalah surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Namun hendak panjang lebar di sini masalah surga, baca surah Waqiah. Nah, kita baca tadi surah Waqiah tuh banyak banget kisah surga situ. Kisah neraka ada juga situ. Ya, nah orang jadi imam menangis jadi imam. Kenapa? Karena membaca ayatnya masalah neraka. Lain nanti salujo tadi Allah menangis din soalnya kadang ringgi lah. Sebenarnya menangis kadang ringgi tentang orang. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka berada di dalam surga, di dalam kenikmatan surga. Orang yang dekat ini hubungan wali, hubungan nabi-nabi dekat dengan Allah. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang terkemudian. Mereka berada di atas ranjang-ranjang yang bertahtakan emas. Oh, ayo nyamannya. Mereka berada di atas ranjang-ranjang yang bertahtakan emas dan permata. Ranjang nyamannya emas kilau-kilauan. Kita di sini ranjang lah kayu lawan apa ngarannya ini. Nah, ranjang lain apa? Kayu lawan wasi. Nah, kalawasannya lewat wasinya. Apalagi buat orang yang beda begini. Kecuali kuat benar mengarang saja. Murah itu matanya. Emas ranjang, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan, bersandar di ranjang tadi. Yang mana itu berhadap-hadapan, bumas berataan orangnya. Mereka dikelilingi anak-anak muda yang terus-menerus muda. Ada anak-anak muda yang mengelilingi, puas-puas orangnya, cantik-cantik orangnya. Maka ada ketuaan lagi, itu nang mengelilingi, kelilingnya. Kalau wajahnya nang orang masuk surga dihentak tapi jitika, intak oloti, lakas jenya datang. Bukan anak-anak muda nih, bukan membantu yang disediakan oleh Allah. Mereka anak-anak muda itu membawa gelas kirat dan piala yang berisikan minuman dari air yang mengalir dari mata air. Bukan pemuda-pemuda tadi membawa kirat. Jadi di surga itu diletakkan kirat juga. Sama kita sini juga ada kirat kayak di sana. Kiratnya terbuat daripada emas. Mereka tiada pusing kepala dan tiada mabuk. Kada ada pusing-pusingan lagi di sana kepala. Lamun di dunia ini kita Allah punya banyak pikiran bisa sakit kepala. Di sana itu ada lagi yang pusing. Apabila pusing lain surga ngarannya. Di surga itu nyaman bertatarusan. Dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih. Ayo pian, udahan masuk surga berita aja. Mengapa anak kita pilih? Menurut masuk surga juga
dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih, apa saja yang mereka kehendaki. Nah, papian hendak sambatnya, ya Allah ulun hendak buah delima, timbul buah delima. Ulun hendak kastila, timbul kastila. Jadi ingat akan piannya lagi di dunia ini, hafali karang buah-buahan, jangan menghadang kawan kaina. Hafali ngarang buah-buahan, jadi jangan masuk surga itu karena menyambat jadi apa catati ngarang buah-buahan itu nah. Jadi kena di akhirat tuh ingat akan apabila masuk surga apa kita kehendaki yang menyambat. Ini di surga menghadang kawan dulu, ya kawan ya Allah kanas nuruti kawan. Jadi kita disuruh menghafali ngarang-ngarang buah-buahan supaya masuk surga itu kayaknya nyaman. Tinggal menyambatnya lagi buah-buahan apa namanya. Dan daging burung apa saja yang mereka kehendaki. Ayo, burung apa hendak? Belibis. Ya Allah, ulun hendak burung belibis langsung berpanggang di hadapan. Nyaman benar di dunia ini salam mengikuti api kompor dulu. Dipanggang, memanggang pulang. Karena apinya hendak pajak-pajak dalam beti pulang. Di sana itu tinggal kita menyambat aja lagi. Ya Allah, itik panggang, timbul itik panggang. Ayam panggang, timbul ayam panggang. Ya Allah, ulun hendak pintul sapi. Pintul sapi kuno bonal di hadapan kayak apa yang kenalnya pan pintul. Ulun hendak pintul nang kayak gula. Timbul di hadapan nang kayak gula itu benarnya rumah-rumahnya di surga. Dan ada bidadari-bidadari yang matanya indah. Bidadari ada. Jadi bidadari ini pelayan juga sebagai pelayan. Disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam tafsir itu orang yang masuk surga 12.100 malaikat. 12.000 lebih bidadari nang melayani orang yang masuk surga. Julak masuk surga misalnya julak kayak dapat bidadari 12.000 lebih. Jadi dia nak menyuruh hafal bidadari tadi. Bagaikan mutiara yang tersimpan baik. Bidadari itu sangat cantik dan matanya sangat indah. Bagaikan mutiara yang tersimpan baik. Artinya tersimpan baik itu luar biasa. Caranya baju itu apabila masih tersimpan di dalam wadahnya larang harganya. Tapi kalau sudah terkeluar apa namanya jelas obrolan. Nah ini bidadari ini bagaikan mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas mereka dengan sesuatu yang mereka amalkan. Nah itu semua sebagai balasan atas mereka yang mereka amalkan di dalam surga. Jadi secara ringkas, semakin banyak amal ibadah, makin sugih di negeri akhirat. Semakin banyak amal ibadah, semakin nyaman di dalam surga. Makanya surga itu kan 8 tingkat, macam-macam surga itu. Maka oleh sebab itu perbedaan amal-amal kita di dunia itulah yang menentukan kaitan nyaman lawan katanya di dalam surga. Nah, terkadang kawan misalnya rumahnya terbuat daripada emas, kawan seikung dirah, terandah sedikit kualitas surganya. Kawan misalnya Jepang inilah, misal kawan misalnya surganya 1.000 juta meter, ada kawan 500 juta meter aja. Tak halus, kenapa? Amal ibadahnya yang berbeda. Ada kayaknya surganya itu nang tahandap semeter pada kawan, ada nang setengah meter pada kawan. Pokoknya berataan kita hamba Allah nang di dunia ini kada ada samanya di surga itu lainnya. Mensama kada harap Tuhan kada adil. Allah itu maha hebat. Jadi kada ada samanya amal ibadah kita nih.
sama pada dia balasannya berbeda-beda juga. Nah, ingin situ mudah-mudahan